Media sosial diguncang isu sensitif setelah sebuah video viral menyeret nama Ricky Harun ke pusaran spekulasi publik. Rekaman yang pertama kali beredar di TikTok itu menampilkan seorang pria yang disebut mirip Ricky Harun sedang berada di sebuah ruangan karaoke bersama seorang pria berbaju putih dan seorang perempuan bergaun hitam yang dituding sebagai pemandu karaoke. Video singkat tersebut kemudian diberi narasi menyudutkan yang mencoba membenturkan adegan itu dengan citra Ricky Harun sebagai figur publik berkeluarga yang selama ini dikenal harmonis. Keterangan unggahan bernada provokatif itu memperkeruh suasana dan memancing reaksi netizen yang budiman yang selama ini mengaguminya sebagai suami setia dan ayah penyayang. Kolom komentar pun dipenuhi tudingan, pembelaan, serta desakan klarifikasi. Sementara Ricky Harun belum memberikan pernyataan resmi. Ia diketahui baru kembali dari liburan keluarga di Korea Selatan dan sempat membagikan momen mesra bersama sang istri di Instagram. Unggahan itu justru dibanjiri pertanyaan netizen yang budiman. Hingga kini, identitas pria dalam video tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Publik diminta bersikap tenang dan menunggu penjelasan resmi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah kaget banget, tiba-tiba buka TikTok beranda aku penuh banget sama orang yang upload video dikabarkan Ricky Harun selingkuh. Ini bener nggak sih? Semoga ini nggak bener ya. Kaget banget baru buka TikTok nih aku, tapi aku belum cari tahu informasi lengkapnya kayak gimana. Cuman banyak banget orang-orang yang ngeposting dikabarkan Ricky Harun selingkuh. Semoga aja nggak bener ya. Kaget banget asli. Sumpah ya, ini wajah istrinya di sini kelihatan beda banget guys, kayak nahan sedih, nahan sesuatu, kayak nahan nangis, ya nggak sih? Ini story terbarunya Kirun yang di-up di Igoi. Semoga ya isu yang diumurkan ini nggak bener ya guys, karena mereka itu salah satu pasangan panutan gue. Wajah istrinya yang biasa teduh, ceria, dan selalu happy, ini tiba-tiba kelihatan murung gitu. Sumpah ya, kalau sampai pasangan ini kenapa-kenapa, laki-laki mana lagi yang harus kita percaya guys? Ini juga lagi rame banget guys, video Ricky Harun yang terciduk sedang karaoke bersama Elsie. Karena branding dia itu yang agamis dan juga suami idaman yang selalu memprioritaskan istrinya, makanya banyak banget netizen yang menghujat dan juga menyayangkan hal ini. Bahkan setelah viral videonya pun Ricky Harun tidak ada tanggapan sama sekali, bahkan dia terkesan cuek dengan berita ini. Nggak tahu beritanya masih benar atau memang enggak gitu. Karena yang terlihat agamis dan juga beriman itu belum tentu menerapkan hal itu ke dalam dirinya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalian udah lihat video ini belum guys? Pagi ini 17 Januari 2026 udah ada lagi skandal dari artis Indonesia yang diduga sebagai Ricky Harun. Bener gak sih guys? Dari narasinya disebutin kalau Ricky Harun lagi karaokean bareng Elsie. Tapi netizen gak gampang percaya gitu aja dong. Banyak dari netizen juga yang berkomentar bahwa mungkin video itu adalah video lama, video saat Ricky Harun belum menikah. Kita tunggu aja nanti update selanjutnya gimana. Apakah akan ada klarifikasi? Semoga berita ini nggak bener ya guys ya. Semoga tidak ada lagi drama dar der dor perselingkuhan. Iya, 2026 baru jalan 15 hari. Ini 2026 orang-orang pada selingkuh, kenapa sih? Gila, baru pembukaan baru Januari ya. Ricky Harun katanya sekarang, Inara belum selesai nih. Ricky Harun katanya selingkuh, cuma dulu sebenarnya beritanya udah pernah keangkat sih. Cuma habis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tenggelam lagi. Keangkat lagi sekarang, katanya ketemu sama tuh cewek di tempat karaoke udah 3 kali. Ya, cewek-cewek tuh ya, netizen pada bilang kalau satu-satunya cowok dari kalangan artis yang bisa dipercaya itu cuman tinggal Ricky Harun. Nah sekarang udah apa? Udah ketahuan selingkuh, berarti tinggal Ricky Cuaca ya guys. Bisa dipercaya dari cowok-cowok tuh. Menurut gue ya, ini artis-artis pada kenapa sih pada berlomba-lomba banget. Menurut gue dari kalangan artis cowok yang sekarang itu aman-aman aja itu gue. Guys, kalian udah tahu kan berita yang lagi viral tentang Ricky Harun yang main sama Elsie? Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Kayaknya sebagai cewek gue udah mulai sadar deh kenapa banyak banget cowok yang doyan Elsie. Mungkin karena Elsie tuh emang cewek paling pengertian sedunia nggak sih? Gimana enggak coba? Mau tuh cowok nyanyi sefales atau seancur apapun, pasti si Elsie selalu bilang, "Oh suara kamu bagus banget." Atau
saat cowoknya cerita nih pulang kerja. Aduh, aku capek banget nih. Pasti si Elsie selalu support. Iya mas, pasti berat banget ya hari ini. Lah, itu mah akal-akalan Elsie doang buat ngasih makan ego lu. Mungkin Elsie emang bukan cewek gatel, tapi dia itu fitur mute buat ego para cowok. Gak pernah ngedebakin, gak pernah ngebantah, gak pernah bilang kalau kamu itu salah. Makanya cowok-cowok pada betah kan. Tapi bukan atas dasar cinta. Karena depan Elsie doang dia selalu merasa benar. Aduh, nggak ngerti juga ya kalau memang seandainya berita ini benar, tapi kayaknya ini fake benar deh ya. Tapi maksud aku tuh netizennya tuh nggak usah mengkorek-korek seperti itu kan, kasihan. Ini kan kejadian tahun-tahun 2024 kalau kayaknya ya. Sementara tahun itu tuh dia sudah membranding dirinya untuk menjadi seorang yang sudah hijrah. Ya, tapi kan kita nggak tahu kan perjalanan hijrahnya seorang. Hijrah itu kan nggak langsung menutup dirinya dari dunia gitu kan. Mereka kan juga harus berjalan pelan-pelan ya kan, mungkin masih ada yang diselesaikan atau apalah kan, kita nggak ngerti perjalanan hidup orang. Jadi kalian itu sebenarnya ini tuh dosa besar sebenarnya, kita sudah mengkorek ya masa lalunya orang ya, yang menciptakan kita saja ini selalu menutup aib kita, apalagi kita ini ya, kita seorang hamba membuka aib diri sendiri atau orang lain itu, aduh dosanya tuh udah nggak ketulungan seperti apa. Jadi kalian netizen itu tuh udah sih gitu, kalau memang mereka baik-baik aja terus nggak macam-macam juga sampai ke sininya. Siapa tahu kan di 2025, 2026 dia kan mungkin benar-benar menjadi suami yang baik, panutan, dan hijrahnya benar-benar 100% kan kita nggak ngerti. Jadi kalian itu jangan menjadi jendasin gitu loh. Aduh, ini tuh dosanya tuh luar biasa sebenarnya, karena mereka tuh sudah hijrah. Terus bagaimana dengan kita ini gitu yang belum memikirkan ke arah sana, malah membuka aib-aib orang atau keburukan orang di masa lalu yang sebenarnya kita nggak ngerti, nggak paham ya, karena ada seorang perempuan yang mengaku ketemu 2-3 kali gitu kan, terus kita lantas harus menghujat, terus membranding orang itu, laki-laki mana sih yang harus kita percaya lagi, terus seperti apa sih yang harus kita percaya lagi. Udahlah kan, kasihan ya, kasihan tuh anaknya, istrinya gitu, nggak ada yang tahu perjalanan hijrah itu seperti apa. Bukan karena kita ya sudah hijrah terus tumbuh ini ya, terus tumbuh ini terus pakai sorban kopiah, terus lantas kita tuh harus bilang mereka itu yang hijrah ini tuh seperti malaikat, nggak boleh ada salah, nggak boleh ada gini gitu. Mereka juga banyak salahnya, siapapun itu, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi kita ini yang menyebarkan ya, termasuk aku juga nih ya. Tapi mau nggak kita angkat bicara, aku tuh cuman jadi pendengar saja. Udahlah, kasihan ya, kasihan dia yang sudah mati-matian berusaha, mungkin jatuh bangun di dalam hijrahnya itu. Prosesnya kan kita nggak ngerti seperti apa prosesnya ya. Jadi tolong paham, hijrah itu tuh nggak langsung blek gitu, harus tutup mata terus nggak mau ngelihat dunia yang ada salawat zikir aja bla bla bla, nggak seperti itu juga ya. Aduh, benar-benar ikut nih ya, ikut seperti jindasin nih kayaknya nih. Kita mau nggak speak up kan kasihan, mau nggak angkat bicara juga kasihan. Siapa tahu ke tahun 2025, 2026 ini mereka itu punya niat yang memang benar-benar 100% ya. Jadi udahlah kalian, kalau memang kalian udah tahu gitu, siapapun perempuan nih misalnya, kalau perempuan yang menyebarkan ini atau siapapun yang menyebar berita ini awalnya, aduh kalian berdosa banget sih ya, kasihan tuh mereka sudah capek-capek gitu ya, udah niat dari awal ya. Ini memang juga konsekuensinya sih kalau kita semakin mendekatkan diri sama pencipta kita, sama Rob kita tuh, bukannya dikasih sedikit cobaan, enggak, pasti dikasih bertubi-tubi cobaannya
Tapi ini kita nih yang menyebarkan, netizen nih yang menyebarkan, terus yang seolah-olah itu menggiring, memfitnah gitu jatuhnya ya kan. Terus orang-orang lain pada menggibah di kasus ini, di video itu ya kan, gara-gara mulut seorang perempuan gitu kan yang pengen menjatuhkan orang lain. Bodoh.